jujur ya, aku tuh bukan orang terkenal, tapi bisa masuk AI overview. Tapi ya karena aku ada embel-embel kucing. Di real life itu sampai ada yang ngomong seperti ini. Cuman tidak semua orang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sparkling semuanya. Selamat datang kembali di channelku. Dan di sini aku mau sharing sesuatu. Jadi beberapa hari yang lalu itu aku ngecek di Google. Itu aku ketik namaku Zunun Sulaiman dan ternyata itu masuk AI overview. Aku bertanya-tanya kok bisa sih namaku itu muncul di AI overview. Nanti kalian coba ngecek aja ya, namaku Zunun Sulaiman, coba ketik di Google, itu nanti ada semacam kayak AI overview. Nah terus aku nanya ke ChatGPT. Sebenarnya aku tanya ke ChatGPT mengapa nama tersebut bisa masuk di overview AI, maksudnya namaku itu kenapa kok bisa masuk di AI overview. Terus aku minta ke ChatGPT, minta dijabarkan. Terus aku tuh bertanya tentang SEO Google. Nah, jadi sebenarnya video ini tuh aku sharing untuk apa sih? Ini tentang personal branding SEO atau SEO personal branding. Nah, terus jawaban AI itu dibagi beberapa poin. Nah, poin yang pertama itu adalah jadi tuh AI overview itu dia semacam kayak ringkasan otomatis yang dibuat oleh sistem AI Google ketika seseorang mencari nama, topik, atau entitas tertentu. Nah, tujuannya adalah memberi jawaban cepat tanpa harus membuka banyak website. Jadi sebenarnya namanya aja overview. Biasanya kita kan kalau nge-search di Google itu kan tujuannya kan untuk cari informasi. Nah, adanya AI overview ini sebenarnya mempermudah orang untuk mendapatkan informasi tertentu. Nah, terus aku kan nanya kan, kenapa namaku itu bisa muncul? Ya, ini jawaban dari ChatGPT. Yang pertama, jadi namaku itu dianggap sebagai entitas. Maksudnya ya, namaku itu ada, jadi nama itu ada di pencarian atau ada dalam database Google. Jadi di sini kan disampaikan bahwa entitas itu lebih tepatnya adalah orang, brand atau organisasi. Jadi di sini dikatakan nama bisa dianggap entitas jika 1. Konsisten muncul di banyak tempat, 2. Punya identitas atau profil yang jelas entah itu profesi, aktivitas, atau akun yang sifatnya itu resmi, dan ada semacam keterkaitan antar platform. Nah, di sini kesimpulan dari poin tadi itu adalah data tersebut itu cukup bagi Google untuk menganggapnya sebagai orang yang nyata dan relevan. Nah, berikutnya adalah jejak digital terstruktur dan saling terhubung. Nah, ini kan sebenarnya disampaikan di sini, jadi namaku itu sebenarnya memberikan satu sinyal yang kuat ya. Satu sinyal yang kuat, entah itu Instagram, Twitter dengan nama yang sama, bio yang menjelaskan profesi. Kemudian di sini ada LinkedIn dengan identitas profesional atau aktivitas publik, posting, interaksi, dan karya. Jadi Google itu sangat menyukai informasi yang benar-benar jelas dan akurat. Jadi kalau misalnya kalian sebagai content creator atau influencer, jadi kalau misalnya kalian itu jelas memberikan informasi tentang diri kalian, maka itu sangat disenangi oleh Google, dan itu biasanya peluang besar untuk mudah menjadi informasi yang akan direkomendasikan oleh overview AI. Nah, di sini disampaikan bahwa Google itu suka pola yang sifatnya itu nama, profesi, platform, dan aktivitas, 4 itu ya. Nah, kalau semuanya nyambung, AI mudah menyimpulkan, oh itu sama orang yang sama gitu. Jadi sebenarnya pola influencer itu kenapa dia itu bisa terkenal, yaitu tadi punya 4 karakter itu. Jadi istilahnya dia itu punya nama, kemudian dia itu punya profesi yang jelas, kemudian platform apa yang dijadikan media untuk dia itu berkarya, dan yang keempat adalah aktivitasnya itu apa gitu. Nah, aku tuh sebenarnya jujur ya, aku tuh bukan influencer ya. Ya walaupun aku berusaha untuk menginfluence kalian, tapi ya aku tuh nggak menyangka ternyata jejak digital dan apa yang aku share di media sosial di dunia maya itu ternyata
bisa jadi rekomendasi di overview AI. Next. Nah, poin berikutnya adalah kenapa namaku itu bisa muncul. Itu adalah konsistensi narasi di berbagai sumber. Nah, di sini AI tidak mengecek kebenaran seperti manusia, tapi mencari kesamaan informasi, menggabungkan deskripsi yang sering muncul. Nah, jadi kalau misalnya kalian tahu ya, profilku itu kan selalu Zunun Sulaiman, seorang muslim, desainer grafis, dan cat lover. Nah, habis itu kalau desainer grafis, ya aku punya niche yaitu Zendoodle Art. Nah, di sini sudah dijelaskan sama ChatGPT. Jadi kenapa namaku itu muncul itu karena disebut sebagai desainer grafis di bio. Jadi kalau misalnya kalian itu ingin dikenali oleh mesin pencari, ya pastikan kalian itu punya bio yang jelas, punya profesi yang jelas, minat yang jelas, supaya bisnis atau usaha teman-teman itu akan lebih mudah masuk di mesin pencarian, dan orang itu lebih lebih mudah, lebih spesifik untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Terus ini kontennya memang desain, caption, interaksi, menguatkan citra itu. Jadi ya karena aku sering sharing desain grafis, sharing konten-konten kreatif lainnya, maka ya. Nah, di poin terakhir ini ada poin yang judulnya itu tidak harus terkenal ya, tidak harus orang terkenal itu masuk di AI overview. Jadi jujur ya, aku tuh bukan orang terkenal, tapi bisa masuk AI overview. Nah, yang terpenting adalah identitas jelas, tidak ambigu, tidak bercampur dengan banyak orang yang punya nama sama. Ya mungkin buat kalian yang sudah ngecek akun IG pribadiku mungkin udah ngerti kan nama asliku itu siapa gitu kan. Kalau selama ini kan aku pakai nama panggung Zunun Sulaiman. Nah, ya ternyata nama itu masih jarang dipakai, dan 2017 itu aku pertama kali dapat nama itu. Dan ya sampai sekarang aku manfaatkan itu sebagai branding. Oke, selanjutnya adalah apakah ini berkaitan dengan SEO Google? Nah, jawaban singkatnya adalah iya. Cuman bukan ini ya, bukan SEO klasik. Lebih tepatnya adalah entity SEO atau SEO personal branding. Nah, jadi berbicara tentang SEO yang di AI overview ini, dia itu bukan soal backlink banyak atau artikel yang panjang atau keyword yang ditarget. Tapi lebih tepatnya adalah konsistennya suatu nama itu muncul di mana-mana, atau kejelasan identitas, dan juga keterhubungan antara platform. Ya karena memang aku main di beberapa media sosial, dan ya contoh misalnya foto profilku ya itu aja gitu kan. Kalaupun istilahnya sempat ganti di beberapa platform, tapi namaku itu selalu muncul. Aku selalu nge-branding yaitu muslim, desainer grafis, dan cat lover. Nah, perbedaannya gini, kalau SEO klasik itu fokus di website. Nah, sedangkan aku nggak punya website. Dulu ada sih, dulu ada website, cuma nggak diperpanjang, jadi mati websitenya, udah nggak bisa diakses lagi. Yang kemudian adalah ranking halaman dan juga kata kunci. Nah, kalau AI overview itu fokus kamu itu siapa, fokus kamu itu dikenal sebagai apa. Kemudian yang ketiga adalah fokus jejak digital lintas platform. Nah, sekarang gini, kalau misalnya kalian influencer pemula, coba ketik aja nama kalian di mesin pencari di Google. Kalau bisa di incognito. Kalau misalnya muncul, berarti kalian sukses. Jadi kalian itu cukup dikenali di mesin pencari. Nah, biasanya semakin kuat branding kita itu ya semakin lancar lah istilahnya bisnis yang istilahnya kita dipercaya. Oh, orang ini tuh ada gitu kan, bukan nyepam, bukan orang yang istilahnya anonymous. Nah, ternyata di jawaban ChatGPT itu ada poin semacam ini. Kenapa AI bisa menyebut detail seperti hobi? Nah, dalam tanda kurung di sini disampaikan kopi dan kucing. Karena aku punya track record ya, memang suka kucing, dan aku ngeposting video-video kucing, dan itu memang aku suka gitu kan. Foto-foto kucing dan hashtag-hashtag di Instagram itu kan yang berkaitan sama kucing. Kalau aku posting kucing, ya hashtagnya kucing. Kayak gitu. Dan aku doyan ngopi ya. Kalau misalnya kalian lihat di beberapa bio kan
bio itu kan selalu ada tulisan lelaki yang doyan ngopi. Ya memang aku suka ngopi. Sampai sekarang aku bikin video ini aku masih suka ngopi. Yaitu bahan bakar untuk kreatif dan inovasi. Nah, di sini disampaikan karena informasi itu sering muncul di konten publiknya. Tadi barusan aku sampaikan ya. Jadi ini tuh semacam kayak ciri khas. Ya, kenapa bisa jadi ciri khas? Sebenarnya gini, yang ngopi itu banyak gitu kan, gak cuma aku. Cuman tidak semua orang munculin kata ngopi di bionya, gak munculin kata ngopi di beberapa postingannya, dan kata kuncinya itu cuma ngopi doang gitu kan. Tapi ya karena aku ada embel-embel kucing, ngopi gitu kan. Jadi itu jadi kayak antara satu kata kunci dan kata kunci lain itu jadi saling berkolaborasi gitu. Karena dia mengacu kepada orang yang sama, yaitu apa? Aku, Zunun Sulaiman. Jadi kalau seseorang sering posting kopi, sering menampilkan kucing, ditulis berulang di bio atau caption, AI itu akan menganggap itu tuh atribut personal yang relevan. Apakah ini bisa terjadi ke siapa aja? Ya secara teori bisa. Tapi secara praktek, yang digital footprintnya rapih dan konsisten. Jadi sebenarnya ya itu tergantung kalian. Kalau kalian serius, harusnya kalian nge-share sesuatu yang memang menjadikan personal branding kalian gitu. Dan itu nggak berubah gitu kan. Jangan sampai kalian di Twitter bionya desainer grafis misalnya, atau influencer atau penulis. Tapi kalau di platform lain kalian nulis di bio menyukai game gitu. Nah, itu sudah jadi nggak relevan gitu kan. Mending seperti ini misalnya, ya kita fokus di desainer grafis misalnya. Aku seorang desainer grafis, tetapi apakah aku juga seorang gamer? Ya jawabannya adalah aku suka game gitu kan. Cuma kalau dikatakan gamer ya udah enggak gitu dulu. Jadi intinya ya kita tetap boleh memposting beberapa hal yang berkaitan dengan game, tetapi kita bukan gamer. Nah, beda ya gitu kan. Jadi aku desainer grafis, ya aku tetap memanfaatkan konten-konten game itu sebagai bahan untuk ya beberapa karya. Ya contoh misalnya aku Toku Fans. Ya aku tidak menjadikan Toku Fans itu sebagai personal branding, tetapi aku menyukai itu. Nah, sehingga beberapa konten-kontenku itu akan relate dan berkaitan dengan Toku Fans atau Tokusatsu. Ya semacam kayak Kamen Rider. Ini salah satu poin penting ya. Poin ke-6 di sini disampaikan bahwa hal yang penting yang sering disalahpahami. Nah, ringkasan AI atau overview AI itu bukan validasi resmi. Ingat ya, bukan validasi resmi. Nah, jadi ada kemungkinan dia itu punya kekurangan dan bias atau kesalahan interpretasi. Ya contoh misalnya kalian taunya atau kenalnya aku tuh Zunun Sulaiman. Aku tuh desainer grafis. Nah, alhamdulillah ya aku memang istilahnya sudah menampakkan wajahku di depan kalian. Artinya ya, dan aku juga sudah ngomong ke kalian bahwa Zunun Sulaiman itu ya nama panggilanku, istilahnya nama pena. Itu sebabnya personal branding digital itu sekarang makin penting. Nah, apa yang kita tulis di publik itu bisa jadi versi AI tentang diri kita. Nah, jadi gini, kalau kita jujur nge-share info tentang kita, ya AI pun akan berkata jujur karena dia akan ngambil data dari apa yang sudah kita buat. Lain cerita kalau misalnya kita itu punya nama yang sama. Jadi nama kita itu mungkin pasaran ya, mohon maaf, maksudnya bukan mengecilkan, bukan merendahkan nama ya. Maksudnya nama kita itu lebih dari satu orang yang punya nama sama. Nah kemudian profesinya juga sama gitu kan. Ya profesi kan saat ini kan nggak terlalu banyak kan. Makanya kan kalian kalau misalnya ingin terjun di dunia kreatif itu pastikan kalian itu punya niche yang spesifik. Desainer grafis itu banyak gitu kan. Nah, cuman aku punya niche yaitu adalah Zendoodle artist. Jadi aku sangat suka niche Zendoodle art. Nah, kesimpulan singkatnya adalah nama itu bisa masuk overview AI karena satu, Google menganggapnya entitas yang jelas. Yang kedua adalah jejak digitalnya itu kuat dan konsisten. Dan yang ketiga, menggabungkan info dari banyak sumber publik. Jadi mungkin ada kemungkinan komentar itu masuk ya. Ya karena aku di real life itu sampai ada yang ngomong seperti ini.
nama kamu itu kok muncul di mana-mana, orang ini tuh di mana-mana. Ya karena memang di beberapa postingan aku suka komen, aku suka reshare, dan orang tuh tahu gitu kan, aku tuh nggak pernah ganti foto profil.